Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Kali ini Mang Ripan masih akan melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini ditulis oleh SM Sudiro. Bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Sejak Raga Mirah dijadikan tumbal untuk siluman ular, sedikitpun Baskoro tidak menyentuhnya. Sebab siluman ular tidak suka dengan bau tubuh laki-laki yang menjadi suami wanita yang ditumbalkan. Dia hanya mau dengan perjaka. Itu juga harus sesuai dengan kriteria siluman ular, dan tidak semua pria perjaka bisa Baskoro tumbalkan. Sebab laki-laki itu juga harus sesuai dengan kriteria dari Nyi Roro Kinanti. Setelah Nyi Roro Kinanti tidak menginginkan pria itu, maka nasibnya sangat tragis. Nyi Roro Kinanti akan menghapus semua ingatan pria itu. Lalu nasib lelaki tersebut akan menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Atau bahkan ada yang mati bunuh diri, atau mati dengan serangan jantung, sebab mereka melihat rupa Mira yang sebenarnya. Untuk itulah Baskoro sangat royal dengan seluruh keluarga korban yang telah ditumbalkan. Dan Baskoro jugalah yang membiayai seluruh pengobatan para korban pesugihan sebelumnya, atau memberi uang duka yang cukup besar kepada pihak keluarga korban yang meninggal. Harta Baskoro tidak akan pernah habis, sebab setiap Mira selesai bercinta dengan para tumbal, maka Nyi Roro Kinanti akan menjatuhkan sisik-sisik emasnya untuk Mira. Baskoro mengusap wajahnya yang kasar, membayangkan Mira sedang bersama laki-laki yang lain. Lalu Baskoro mengambil benda pipi 5 inci miliknya, mendail nomor seseorang. Setelah itu Baskoro pergi mengendarai mobil kebanggaannya. Seperti biasa di saat Baskoro seperti itu, klub malam adalah tempat ternyaman untuknya. "Kusut banget loh," ucap seorang pria yang menyapa Baskoro yang baru datang. Pria itu bernama Pras. Dia adalah teman setia yang selalu menemani Baskoro minum di saat Baskoro lagi galau. "Biasalah, lagu lama, kayak gak tahu aja," jawab Baskoro sambil mendudukkan pantatnya di sofa yang empuk, duduk di samping Pras. "Ada tambang emas baru ya, Bas? Kamu ini Bas, bukan kali ini aja Mira bertuan bersama tambang emas kalian. Kenapa kamu juga masih seperti ini? Kamu cemburu?" Suami mana yang gak cemburu kalau istri tercintanya sedang berbulan madu bersama berondong baru, dan kali ini berondongnya benar-benar lain daripada yang lain. "Tenang Mas Bro, aku udah carikan temen buat kamu. Lihat cewek ini, muda, cantik, dan pastinya dia bisa membuang rasa galaumu itu," ujar Pras sambil menunjukkan foto gadis cantik dan seksi di layar benda pipi miliknya. Baskoro cuma melirik sekilas tanpa berminat dengan yang Pras tawarkan. "Enggak Pras, aku lagi malas." "Ayolah Bas, ingat hidup itu pilihan, dan apa yang kamu alami dan rasakan ini adalah buah dari pilihanmu. Istri kamu di sana sedang asik-asik bersama laki-laki lain, lah kamu di sini malah lemes gitu." "Aku ingat umur Pras, ingat anak-anak juga." "Hahaha, sejak kapan kamu jadi alim kayak gini Bas? Aduh, jangan-jangan kamu kesambet setan baik ya?" ucap Pras sambil menepuk-nepuk pundak Baskoro. Baskoro hanya diam. Dia hanya menegak minuman yang sudah dipesankan oleh Pras. Hampir 1 botol cairan memabukkan dirinya. Sekarang kepala Baskoro terasa berputar. Mulutnya mulai meracau tak jelas. Kakinya dihentak-hentakan mengikuti alunan musik klub yang berdentum dengan kencang. Lalu Baskoro berjalan ke arah di mana banyak orang yang sedang berjoget. Pras membiarkan Baskoro melantai. Dia sudah sangat paham dengan sikap Baskoro. Setelah Baskoro melantai, Pras menelpon seseorang untuk segera datang menemuinya. Dan sekitar 30 menit kemudian, orang yang Pras telepon pun akhirnya datang. "Kenalin, aku Arini," sapa gadis muda berbaju sangat seksi memperkenalkan dirinya. "Cantik," hanya itu jawaban dari Pras sambil menyuruhnya untuk duduk. Tanpa canggung, Arini duduk di samping Pras sambil bergelayut manja di lengannya. "Jadi bagaimana Mas dengan kesepakatan tarifnya?" "Aman, bos aku orang kaya sangat royal. Kalau dia cocok sama kamu, apapun yang kamu minta maka akan dikasih.
Jawab Pras sambil membelai-belai pundak Arini. Lah terus mana bosmu sekarang? Tanya Arini penasaran. Itu yang pakai kemeja abu-abu. Arini mengikuti arah jari telunjuk Pras. Loh, aku pikir bos kamu pria tua berperut buncit. Ternyata dia kelihatan masih muda dan matang. Di samping dia gagah dan nampak muda, dia itu laki-laki yang kaya raya. Jadi lakukan kerjamu dengan baik. Kalau dia puas, maka kamu akan mendapatkan uang yang lebih dari kesepakatan. Oke lah, aku janji tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu, aku akan menyusul dia ke sana. Dengan berjalan lenggak-lenggok, Arini mendekati Baskoro yang sedang berjoget sambil terhuyung ke sana kemari. Begitulah kehidupan Baskoro saat ini. Setiap Mira mendapatkan tumbal baru, dirinya juga mencari pelarian dengan mencari hal baru. Namun kekayaan yang dia miliki tetap tidak bisa mengembalikan kebahagiaan yang dulu pernah dia rasakan. Sudut pandang Agung. Namaku Agung, umurku masih 20 tahun. Orang sering menyebutku Opa. Banyak yang bilang aku mirip dengan Song Joong Ki. Aku akui aku memang tampan, namun nasibku tidak setampan wajahku. Aku terlahir dari keluarga broken home. Ibu menikah dengan orang luar negeri, dan entah keturunan mana aku gak tahu. Karena setelah aku lahir, aku dititipkan oleh ibu di rumah kakek dan nenek, yang biasa aku panggil Akung dan Uti. Ibu pernah pulang menjenguk aku di saat umurku 7 tahun, dan sampai sekarang aku gak pernah lagi bertemu ibu. Bahkan kabarnya juga tak pernah aku dapat. Dulu aku selalu merindukan kehadiran ibu, tapi sekarang rasa rindu kepada ibu semakin hari semakin terkikis. Aku gak tahu apakah perempuan yang aku panggil ibu pernah merindukan diriku. Kalau rindu, kenapa ibu tidak pernah merindukanku? Jadi aku pun menyimpulkan sendiri, ibuku tidak pernah menginginkanku, bahkan mungkin sudah melupakanku. Namun beruntungnya ada Akung dan Uti. Karena merekalah aku gak kekurangan kasih sayang. Mereka mengurus dan membesarkanku dengan penuh rasa cinta. Bahkan aku cenderung sangat dimanjakan. Akung dan Uti bukanlah orang kaya. Mereka hanya buruh tani. Untuk membantu ekonomi keluarga, Uti bahkan sampai berjualan jamu gendong keliling. Sebenarnya aku memiliki cita-cita ingin menjadi TNI. Apalagi banyak yang bilang aku ganteng. Pasti kalau aku memakai seragam loreng, aku akan nambah gagah. Dan siapa tahu ibuku mau mengakuiku dan menjenguk aku di kampung. Tetapi aku gak mungkin bisa mewujudkan impianku. Meskipun Akung dan Uti sering menyuruh aku berusaha mewujudkan cita-citaku. Namun aku juga sadar diri, gak mungkin aku akan terus-menerus merepotkan mereka. Harusnya sekarang aku justru membalas semua jasa mereka. Meskipun nyawa aku serahkan, tidak akan mungkin bisa membayarkan semua cinta dan kasih sayang yang mereka berikan kepadaku. Suatu hari, pas aku berselancar di dunia maya, aku melihat postingan soal lowongan pekerjaan di sebuah restoran. Untuk laki-laki kategori umur 23 sampai dengan 25 tahun dan memiliki SIM A. Boro-boro aku punya SIM A, sedangkan SIM C saja aku gak punya. Gimana aku punya SIM C, wong motor saja aku gak punya. Namun aku nekat dengan meminjam HP temanku yang lebih canggih, karena HP ku hanya bisa buka FB saja. Aku kemudian mencoba melamar pekerjaan di sana. Siapa tahu aku bisa diterima. Aku pun nekat melamar karena aku tertarik dengan gaji yang ditawarkan 10 juta, belum juga bonus dan juga tunjangannya. Aku pun langsung membayangkan uang satu gepok sebanyak 10 juta. Kalau aku kontrak 1 tahun, aku pasti sudah kaya raya. Itulah pikirku. Dengan modal nekat aku pun melamar. Beruntung persyaratan sebagai sopir hanya pendidikan SMK, sehat jasmani rohani dan tidak pemakai narkoba, dan bisa sedikit ilmu bela diri. Dan kebetulan aku di kampung juga ikut grup bela diri. Namun sebenarnya aku ragu. Di samping aku belum punya SIM, umurku juga tidak sesuai dengan kriteria yang tertulis di kolom persyaratan melamar kerja. Tapi keyakinanku sangat kuat, kalau sudah rezeki pasti tidak akan lari kemana. Ternyata benar, tidak disangka dan tidak aku duga. 2 hari setelah file lamaran aku kirim, aku langsung ditelepon dan disuruh untuk interview. Alangkah terkejutnya aku saat interview, ternyata yang menginterviewku adalah bos pemilik restoran, yaitu Bapak Bagas alias Baskoro.
dan juga istrinya yang bernama Ibu Mira. Dan yang lebih mengagetkan lagi, aku langsung diterima. Ya meskipun aku tidak bisa nyetir mobil, aku tetap diterima. Bahkan aku dibiayai kursus mengemudi. Sungguh bagaikan mendapatkan durian runtuh. Aku begitu bahagia saat itu. 3 bulan setelah aku lulus mengemudi, aku pun dipanggil oleh Papa Bagas dan juga Ibu Mira. "Agung, kamu tahu kenapa kami memanggilmu?" ucap Papa Bagas penuh wibawa. Tidak tahu Pak, jawabku sambil menunduk. "Hari ini kamu lulus dari kursus. Besok kamu akan saya ajak mengurus pembuatan SIM A. Dan hari ini juga saya akan memberikan kamu kontrak kerja. Silakan kamu baca dulu kontrak kerja ini." Aku pun menerima map berwarna merah yang Bapak Bagas sodorkan. Aku baca dengan sangat hati-hati dan teliti. Saat aku baca semua total gaji, aku tercengang sangat kaget. Sebab bonus yang akan aku terima di 3 bulan pertama sebesar 50 juta. Jadi itu artinya bonus yang akan ku terima melebihi gaji yang aku dapatkan. Belum lagi semua biaya hidup akan ditanggung semua. Secara refleks, aku menengadahkan wajahku yang tadinya menunduk fokus membaca isi surat perjanjian. "Ada apa? Sepertinya ada yang ingin kamu tanyakan," tanya Pak Bagas. Maaf Pak, kenapa gajinya besar gitu ya? Memang kerja saya nanti apa Pak? Jawabku mungkin terdengar sangat lucu. Yalah Agung, kamu itu benar-benar sangat polos. Gaji itu bisa bertambah bila kerjamu bagus dan tidak mengecewakan. Tugasmu nanti hanya mengantar jemput istri saya kemanapun istri saya mau. Dan kamu harus siap 24 jam apabila istri saya membutuhkan bantuanmu. Lah memangnya Bapak di mana? Kok malah saya yang harus menemani istri Bapak? Sungguh aku sangat menyesali ucapanku sebab aku lihat ada binar tidak suka terpancar di mata Pak Bagas. "Kerjamu tidak di sini, tapi nanti kamu akan mendampingi istri saya di kota Batam. Sebab istri saya yang mengelola bisnis kami yang ada di sana. Bagaimana? Apakah kamu siap?" "Siap Pak, saya sudah siap." "Baguslah. Kalau begitu cepat tanda tangani kontrak kerja ini. Sementara saya kasih kamu kontrak 1 tahun dengan masa training 3 bulan. Dan di 3 bulan pertama nanti bonusmu akan cair. Dan jika di 3 bulan pertama kerjamu memuaskan, maka bonusmu di 3 bulan kedua akan saya naikkan sebesar 50% dari bonus 3 bulan pertama. Jadi kamu harus bekerja dengan baik, menuruti semua perintah dan kemauan istri saya. Bagaimana? Apakah kamu merasa keberatan?" Entah mengapa, mendengar semua penjelasan Bapak Bagas, kepalaku malah pusing. Aku pusing karena menghitung berapa banyak penghasilan yang aku terima nantinya. "Agung, kenapa kamu diam? Apa kamu gak setuju? Ingat, kalau kamu gak setuju, kamu harus mengganti rugi biaya kursus kemudi dan biaya hidup kamu selama di sini." Oh, tidak Pak. Bukannya saya gak setuju Pak. Saya hanya sedang menghitung gaji saya dan itu membuat kepala saya malah pusing. Aku menjawab dengan jujur dan polos. "Walah Gung, kamu itu lucu banget," timpal Ibu Mira berkata sambil terkekeh menatapku. Singkatnya setelah penandatanganan kontrak kerja, aku diizinkan pulang ke rumah untuk berpamitan dengan Agung dan Uti. Sore itu diantar Kang Parmin, salah satu sopir keluarga Bapak Bagas. Aku pulang untuk menemui Agung dan Uti. "Ya Allah Le, akhirnya kamu pulang juga. Kok kamu pulang pakai mobil toh Le?" Setelah aku mengucap salam, Agung dan Uti menyambutku dengan penuh rindu seolah aku sudah pergi sangat lama. "Tole suruh duduk dulu lah Ti, kasihan kamu kekep gitu," ucap Agung menasihati Uti yang masih memelukku. "Ya Allah Gung, saking kangennya aku sama cucuku sampai lupa. Ya udah ayo masuk dole, ajak juga temanmu itu. Monggo Mas, silakan masuk dulu," ucap Uti mempersilakan Kang Parmin untuk masuk. "Siapa namanya Le? Apa jenengan teman cucu saya?" "Ngepangken Mbah, nami kulo Parmin, supirnya Juragan Baskoro, dan tempat kerjonipun Mas Agung," ucap Mas Parmin menggunakan bahasa Jawa halus. "Kang, Agung dan Uti tahu kok bahasa Indonesia, jadi nggak perlu pakai bahasa Jawa Kang.
ucap Agung menasehati Kang Parmin. Wah, keren banget Uti dan Agung kalau gitu. Ya sudah, jadi kita sepakat pakai bahasa Indonesia aja ya, jawab Kang Parmin. Iya betul Kang. Iya nak Parmin, meskipun kami orang desa, tapi kami paham kok tentang bahasa Indonesia, ucap Agung sambil terkekeh. Bu tolong bikinin mereka minum, biar capeknya hilang, sekalian pisang gorengnya bawa ke sini. Mas Parmin mau minum apa? Kopi atau teh? Tanya Agung lagi. Kopi aja mbah. Setelah kami berbincang, Uti menyuruh kami untuk mandi. Dan setelah makan malam, Kang Parmin langsung pamit untuk istirahat. Alasannya beliau sudah sangat lelah dan kebetulan besok pagi kami akan langsung pulang ke rumah Bapak Baskoro. Kang Parmin beristirahat di kamar tamu. Setelah Kang Parmin masuk ke dalam kamar tamu, Agung kembali melepas rindu dengan Agung dan Uti. Jadi besok kamu mau langsung berangkat ke rumah juragan Baskoro, terus sorenya langsung ke Batam? Tanya Uti dengan sorot mata sendu. Enggak Uti, jawab Agung sambil menunduk, tak sanggup menatap netra Uti yang mulai mengembun. Sudahlah Uti, ikhlaskan Agung untuk merantau, jangan malah sedih gitu. Tapi Kung, Uti takut nanti gak pulang kayak Ratmi ibunya. Uti, Agung janji, kalau Agung cuti pasti Agung akan pulang. Lagi pula ini kesempatan emas buat Agung Ti. Baru kerja langsung dapat gaji yang sangat besar dan bonusnya juga besar. Nanti Agung janji akan bahagiakan Agung dan Uti. Agung pasti pulang kok. Jadi izinin Agung merantau ya. Ini demi masa depan Agung juga. Iya bener apa yang dikatakan Agung. Biarkan Agung merantau demi masa depan dia juga. Kasihan kalau di kampung terus. Tapi kamu gak boleh sembrono. Kerja yang baik di sana dan jaga diri baik-baik. Ingat Agung sama Uti ya. Wis, dah malam, kamu istirahat aja. Besok kamu harus bangun pagi kan? Oke, terima kasih Agung. Kalau begitu, Agung pamit istirahat dulu. Singkat cerita, keesokan paginya, Uti, Agung pamit dulu ya. Ini HP Agung tinggal. Nanti kalau sudah sampai di Batam, Agung akan nelpon Agung. Lalu Agung mengajari Agungnya cara mengangkat telepon, memberitahu kalau baterai habis dan cara mengisi baterai. Dengan sangat serius, Agung dan Uti mendengar dan memperhatikan semua instruksi yang Agung ajarkan. Dan setelah itu, Agung meminjam HP Kang Parmin untuk mencoba miss call ke nomornya dan menyuruh Agung mengangkat panggilan telepon itu. Agung juga mengajarkan caranya mengirim sebuah pesan. Gimana Kung? Sudah paham kan? Nanti kalau nggak paham bisa nanya sama Dini atau Retno ya Kung. Iya alhamdulillah Kung sudah paham. Alhamdulillah. Kalau begitu Agung pamit dulu ya. Assalamualaikum. Saat Agung menyalami Agung dan Uti, air mata Uti nggak bisa dibendung. Uti pun menangis sambil memeluk erat si Agung. Singkat waktu, menjelang siang, Agung sudah sampai di rumah kediaman Bapak Bagas dan Ibu Mira. Gimana Agung? Sudah siap? Kalau sudah, ayo kita langsung ke bandara, tanya Bapak Bagas. Sudah Pak. Oke, kalau begitu ayo kita langsung berangkat. Tiba-tiba Agung merasa sedih. Sepanjang jalan dia hanya diam sambil menatap jalan yang dia lalui. Baru pertama kali ini Agung merantau, tapi langsung jauh. Gak ada juga teman yang dia kenal di perantauan nantinya. Hati kecilnya merasa gamam. Apakah dia sanggup bekerja di sana ataukah tidak? Dia juga berpikir dengan gaji yang sangat besar. Kira-kira selain jadi supir pribadi, dia dikasih pekerjaan apa lagi? Karena kayaknya sangat tidak masuk akal kalau gaji supir pribadi bisa sebesar itu. Apalagi dengan tunjangan yang nominalnya sangat menggiurkan. Akhirnya karena merasa lelah dan capek berpikir tapi tidak menemukan jawaban, Agung pun tertidur. Dia baru bangun saat Bapak Baskoro membangunkan dirinya. Dan setibanya di bandara, Agung pun dibangunkan. Gung, bangun Gung, kita sudah sampai di bandara. Agung pun mengerjapkan matanya sambil menatap keluar jendela. Aduh, maaf ya Pak, saya ketiduran.
Iya nggak apa-apa, ya udah kalau begitu ayo kita turun. Agung berjalan di belakang Bapak Baskoro dan juga Ibu Mira. Dia hanya bisa mengekori mereka sebab baru pertama inilah Agung berpergian jauh dan naik pesawat. Agung, pokoknya apapun yang nanti Ibu Mira suruh, kamu harus nurut. Kamu gak boleh menolak apapun yang Ibu Mira perintah. Dan jangan buat Ibu Mira marah. Kamu tahu sendiri kan resikonya bila melanggar perjanjian kerja. Kamu harus mengganti rugi semua uang yang sudah kami keluarkan buat kamu. Ingat, kerjamu hanya melayani keperluan Ibu Mira, menuruti kemauan Ibu Mira, tidak boleh membantah sedikit pun. Kamu paham? Oke Pak, Agung akan berusaha menuruti dan melayani keperluan Ibu Mira dengan baik tanpa penolakan. Baguslah kalau begitu. Ya sudah, kamu hati-hati ya sayang, selamat berbahagia, ucap Bapak Baskoro kepada istrinya sambil mencium kedua pipinya. Dan singkat cerita, dan sekarang disinilah aku sekarang, di kota Batam yang menjanjikan segala impian. Awalnya aku sangat tersiksa dengan pekerjaanku, sebab di samping sebagai sopir pribadi, ternyata aku merangkap sebagai suami Tante Mira. Awalnya aku berpikir apakah Tante Mira dan Bapak Baskoro adalah pelaku poliandri, sebab hubunganku dengan Tante Mira atas restunya. Tadinya aku ingin lari dari jeratan ini, tapi bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Apalagi masa kontrakku hanya 1 tahun, berarti masih ada 9 bulan lagi waktu yang harus aku jalani. Gak mungkin juga aku resign, sebab kalau aku resign bagaimana nanti aku akan membayar semua kontrak kerja yang sudah aku tanda tangani itu. Selama menjadi sopir pribadi, Tante Mira memperlakukanku dengan sangat baik. Tante Mira juga tidak segan-segan memberi aku berbagai macam hadiah. Isi ATM-ku makin hari juga semakin gendut. Wajahku makin tampan, sebab Tante Mira mewajibkan aku untuk ikut perawatan badan. Bodiku juga makin berotot dan juga berisi, semuanya karena aku juga diwajibkan untuk menjaga kebugaran tubuh. Sungguh Agung sekarang bukan lagi Agung yang dulu. Aku sekarang sangat tampan dan banyak uang, namun sejujurnya di relung hatiku aku merasa sepi. Aku merasa ini bukanlah Agung yang aku inginkan. Mencari uang dengan jalan instan, tapi kadang juga aku berpikir, mungkin inilah takdir hidupku. Di umurku yang masih sangat muda, aku bakal akan memiliki segalanya. Apalagi sejak kejadian di restoran Kazu. Di sana, aku bertemu dengan Mei, gadis yang memiliki karakter menyenangkan, wajahnya imut dan selalu ceria. Pertama kali bertemu jantungku berdegup sangat kencang. Aku gugup saat mataku bersitatap dengan matanya. Karena baru kali ini aku merasa segugup ini saat bertemu wanita. Padahal selama di Batam ini meski banyak yang menggodaku, sedikit pun aku tidak tertarik. Kecuali dengan Tante Mira, aku mau sama dia karena urusan pekerjaan. Semua yang aku lakukan juga atas dasar pekerjaan. Namun dengan Mei, hanya melihat senyumnya saja membuat diriku mabuk kepayang. Selalu berharap dan berharap akan ada pertemuan antara aku dan dia. Aku berjanji setelah kontrak kerja selesai dan bisa terbebas dari jerat Tante Mira dan juga suaminya, aku akan mencari Mei dan akan aku jadikan dia sebagai ratu dalam hidupku. Entah mengapa aku merasa Mei adalah takdirku dan bersamanya aku akan bahagia. Sudut pandang Tante Mira. Pertama kali aku bertemu dengan Agung, jujur saja aku merasa kasihan dengannya. Dia yang masih sangat muda menjadi target suamiku. Namun aku juga merasa jatuh cinta sebab Agung sangat berbeda dengan tumbal-tumbal sebelumnya. Wajahnya yang sangat tampan, sikapnya yang santun, suara ngebasnya yang terdengar sangat seksi, dan mata hasilnya telah mampu menaklukkan hatiku yang hanya dengan hitungan detik. Agung adalah tipe laki-laki yang diimpikan banyak wanita. Pantas saja Nyi Roro Kinanti langsung menyetujui Agung untuk menjadi targetnya. Dan tidak segan-segan, Nyi Roro Kinanti langsung memberi kami banyak sekali emas. Agung, aku yakin kamu adalah target yang terbaik di ladang emasku. Dan aku yakin bukan hanya 1 tahun kamu akan menjadi budak Nyi Roro Kinanti, namun akan aku pastikan seumur hidupku, kamu akan menemani diriku.
Karena itulah aku memperlakukan Agung dengan sangat manis. Bahkan separuh hatiku yang sudah membeku kini semakin mencair sejak kehadirannya. Bertahun-tahun aku tersiksa dengan kehidupan yang aku jalani. Bagaimana aku tidak tersiksa? Sebab selama bertahun-tahun aku harus menjadi alat pemuas nafsu Nyi Roro Kinanti, siluman ular sialan itu. Selama bertahun-tahun juga aku harus gonta-ganti teman tidur. Kadang aku rindu dengan kehidupanku yang dulu. Meski hidup dengan serba pas-pasan, namun hatiku bahagia bersama anak dan suami. Tapi salahku juga, karena aku juga yang ngotot ingin menjadi seorang yang kaya raya. Aku capek hidup miskin, capek dihina keluarga. Aku juga kasihan dengan anak-anak, sebab mereka hidup dengan kekurangan. Jangankan beli baju baru, membeli makan mereka dengan layak saja kami tidak mampu. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, aku terima saja takdirku. Namun mungkin ini bukan takdir, jadi aku ulangi, aku terima saja semua kenyataan yang harus aku jalani. Toh semuanya impas. Meski aku kehilangan kebahagiaan, namun aku bisa mendapatkan kekayaan. Setidaknya kalau aku mati, aku nanti tidak akan menyesal. Biarlah aku masuk neraka, yang penting surga dunia sudah aku nikmati dan juga dapatkan. Itulah pikirku. Tapi bagaimana dengan nasib Agung? Apakah dia akan bernasib sama seperti tumbal-tumbalku yang dulu, meninggal dengan sangat mengenaskan? Bagaimana aku bisa melihat Agung bernasib seperti mereka, sedangkan aku sudah merasa sangat mencintainya? Dan bagaimana nanti kalau Nyi Roro Kinanti tahu bahwa aku diam-diam mencintai si Agung? Begitu juga dengan Mas Baskoro suamiku. Bagaimana jika dia juga tahu dengan semua perasaan ini? Tidak mungkin. Aku tidak boleh membiarkan rasa ini semakin bersemayam. Hari ini adalah bulan ke-7 Agung bekerja sebagai sopir pribadi Tante Mira. Dan 2 bulan sekali Tante Mira pulang ke Jawa untuk mengecek bisnisnya yang ada di sana. Kadang juga Tante Mira pergi ke daerah lain untuk mengontrol bisnisnya. Usaha restoran Tante Mira ada 7 tempat: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, dan juga Kota Batam, Bintan, dan juga Tanjung Balai Karimun. Biasanya Tante Mira akan pergi bersama suaminya. Agung, aku mau ke Jawa dulu ya. Kebetulan di sana agak lama, mungkin 3 mingguan. Iya Mira, kamu hati-hati ya di sana. Oh iya Agung, Sabtu besok Widya dan teman-temannya katanya pada mau ke sini. Tolong kamu jemput mereka ya. Ingat, kamu gak boleh naksir salah satu dari mereka. Oke? Aku gak bakalan naksir mereka lah Mir, karena aku sudah sama kamu. Semua yang aku inginkan sudah kamu cukupi, kurang apa lagi coba? Jawab Agung sambil memeluk Mira yang sedang menyusun beberapa perlengkapan ke dalam kopernya. Beneran lo ya, kamu jangan bohong. Tante Mira membalikkan badan, sekarang posisi mereka saling berhadapan. Mira menatap Agung dengan seringai nakalnya. Tataplah mataku Mir, coba apakah kamu menemukan kebohongan di sana? Jawab Agung memasang wajah jujur. Mira yang telah dibutakan cinta Agung, dia pun langsung percaya. Iya, aku percaya banget sama kamu. Oh iya, ini uang buat pegangan kamu. Selama aku gak ada, kalau kamu kurang ambil aja di sini. Ini ATM berisi 25 juta. Selama aku di Jawa, kamu boleh main sepuasmu. Atau kamu mau pulang kampung bareng aku, Gung? Kan kamu sudah setengah tahun lebih gak ketemu sama kakek dan nenekmu. Tanya Mira sambil menyodorkan 1 amplop coklat berisi uang 10 juta dan ATM yang isinya benar-benar gendut. Agung menatap amplop dan ATM itu dengan seringai mata penuh nafsu. Di dalam otaknya sudah banyak rencana yang akan dia susun. Ya, sudah lama Agung merindukan momen seperti ini. Momen di mana dia bisa dengan leluasa mendekati Mei, gadis idamanya. Besok adalah kesempatan emas yang tidak akan pernah Agung sia-siakan. Apalagi Tante Mira berpesan agar Agung menjemput Widya dan teman-temannya yang katanya akan menginap di restoran ini. Agung, kamu kok malah melamun? Ayo mikirin apa kamu? Aku jadi curiga deh. Suara Tante membuyarkan lamunan Agung membuat Agung sangat gugup dan salah tingkah mendengarnya. Itu, aku lagi berpikir kalau nggak ada kamu di sini bakal sepi hari-hariku. Biasanya kan aku nemenin kamu kemana-mana, makan bersama, tidur sama-sama. Aku yakin pasti aku akan sangat kesepian. Jawab Agung berbohong. Ih, kamu ini bisa aja.
Sabar ya, aku yakin aku juga bakal merindukanmu. Oh iya, kalau aku sudah di Jawa, kamu gak usah nelpon aku ya. Gak enak nanti sama Mas Baskoro. Siap Tuan Putri. Gimana? Apa sekarang sudah siap? Kalau sudah, yuk buruan kita ke bandara. Takut nanti ketinggalan pesawat. Iya. Mira mencubit pipi Agung dengan gemas. Setelah selesai mengantar Tante Mira, Agung melajukan Pajero Sportnya ke arah kontrakan Widya. Dia tidak bermaksud menemui Widya, namun dia sudah gak sabar ingin segera bertemu dengan Mei. Agung pun kemudian mengetuk pintu kamar kosan Widya, dan sangat pas banget yang membukakan pintu kala itu adalah si Mei. Mas Agung, tumben Mas kesini. Tante Miranya mana? Mei yang tipikal anak cerewet dan suka terus terang langsung memberondong Agung dengan banyak pertanyaan. Meskipun bukan pertama kali Agung bertemu Mei, namun desiran aneh selalu menyapa hati Agung, membuat jantung Agung berdetak lebih cepat. Mas kesini sendirian, barusan ngantar Tante Mira ke bandara. Oh, Tante Mira jadi pulang hari ini ya? Tanya Mei pada si Agung. Loh, kok kamu tahu? Iya, tadi Widya yang cerita. Oh iya Mas kesini mau cari Widya ya? Tapi maaf Mas, Widyanya masih kerja. Dia masuk 7 to 7, jadi dia baru pulang jam 7:30 malam nanti. Enggak kok. Aku justru kesini ingin ketemu sama kamu, Mei. Hah? Maksudnya mau ketemu aku apa ya Mas? Ucap Mei memincingkan matanya karena kebingungan. Oh itu, maksud Mas, gak ada Widya gak apa-apa kan? Mas bisa bertemu dan ngobrol sama kamu. Masalahnya Tante Mira berpesan untuk jemput kalian. Katanya kalian mau main ke restoran. Aduh Mas, kayaknya Mei gak bisa ikut deh. Loh kenapa? Aku ada kuliah malam ini Mas. Ini aja aku mau pergi ke Gramedia nyari buku. Tadi niatnya pulang kerja mau langsung ke sana. Malah dompet aku ketinggalan. Oh jadi kamu gak bisa main ke restoran ya? Memangnya kamu pulang kuliahnya jam berapa Mei? Aku pulang jam 11:30 Mas. Gak mungkin banget kan kalau aku tengah malam ke restoran. Kalau nggak gini aja Mei, sekarang Mas antar kamu ke Gramedia, nanti Mas antar kamu kuliah juga, dan nanti malam Mas jemput kamu terus antar kamu ke restoran, gimana? Loh, memangnya aku nggak ngerepotin Mas? Enggak ngerepotin, justru Mas malah senang banget. Kalau gitu, Mas telepon Widya dulu ya Mas. Iya. Dan setelah beberapa saat, Mas, katanya Widya setuju. Kalau gitu, ayo kita langsung ke Gramedia aja Mas. Dan singkat waktu, setibanya mereka di Gramedia, Mei dan Agung menjadi pusat perhatian pengunjung. Mas, aku risih deh jalan sama kamu. Loh, memangnya kenapa Mei? Lihat tuh, semua orang liatin Mas. Mungkin mereka berpikir cowok seganteng Mas Agung masa jalannya sama cewek cupu kayak Mei. Wah, berarti Mas Agung ganteng ya Mei? Asik, baru kali ini loh aku dipuji secara jujur oleh gadis cantik. Mas Agung ini bisa aja. Mei tersipu malu, mukanya terasa panas dan dia langsung berjalan di depan Agung dengan penuh rasa malu. Melihat hal itu, Agung seneng banget sebab dia yakin perasaan dia tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk Agung bisa mengungkapkan semua perasaannya. Dan singkat cerita, semenjak kejadian itu, Mei dan Agung jadi semakin dekat. Tiap malam Agung mengantar dan menjemput Mei berangkat dan juga pulang kuliah. Namun hubungan mereka hanya sebatas teman dekat saja. Mei dan Agung sama-sama memiliki perasaan nyaman. Agung yang tipe cowok cool dan Mei yang tipe cewek rame juga usil, yang selalu bisa mencairkan kekakuan di antara mereka. Diam-diam Mei juga menyukai si Agung, namun dia berusaha menutupi semua perasaannya. Sebenarnya Agung tahu apa yang disembunyikan di dalam hati Mei, namun dia merasa belum saatnya dia menyatakan cintanya. Sebab saat ini waktunya belum tepat. Bagaimana nanti bila Tante Mira tahu, bakal kena pecat atau bahkan semua fasilitas yang diberikan Tante Mira akan langsung dicabut semuanya. Malam hari, setelah mengantar Mei pulang,
Agung membuka galeri HP-nya. Di sana tersimpan beberapa foto Mei dan dirinya yang sedang tersenyum dan tertawa bersama dengan bahagia. Berulang kali Agung menciumi foto Mei. Hatinya berkata pasti bahwa suatu saat dia akan bahagia bersama Mei. Lagi asik menatap foto demi foto, tiba-tiba angin kencang datang menerobos lewat jendela kamar yang tiba-tiba terbuka. Agung. Terdengar suara serak dan berat tepat di telinga kirinya. Siapa kamu? Ucapnya tergagap. Dirinya mendengar ada suara desisan ular. Saat Agung akan berdiri mendekat ke arah jendela, tiba-tiba sesosok manusia berbadan ular sudah berdiri di depannya. Ular itu berwarna hitam pekat. Bagian perut dan dada ular itu berwarna kuning emas. Wanita berbadan ular itu sangatlah cantik, berambut panjang dan memakai mahkota bermata merah delima. Tubuh Agung bergetar hebat melihat wujud manusia berbadan ular itu. Agung memejamkan matanya saat badan wanita itu condong ke arah dirinya dan wajah mereka hampir menempel. Aroma harum keluar dari napas wanita itu. Jantung Agung berdegup sangat kencang. Tangan wanita itu mengusap wajah Agung dengan sangat lembut. Matanya sayu penuh cinta dan juga kerinduan. Namun juga ada sorot amarah di matanya. Agung, jauhi wanita itu, sebab kamu adalah milikku seutuhnya. Wanita itu berkata sambil mendesis. Wanita yang mana? Agung berpikir dia harus menjauhi Tante Mira, sebab Tante Mira adalah wanita yang bersuami. Bukan Mira yang aku maksud, ucap wanita ular itu seolah tahu apa yang Agung pikirkan. Lantas, jawab Agung yang masih dengan ketakutan. Kenapa kamu takut padaku? Bukankah selama 7 bulan ini kita siang dan malam selalu memadu kasih? Apakah kamu lupa dengan harum tubuhku? Agung mengendus-enduskan hidungnya. Iya, bau itu. Agung sangat mengenali bau itu. Tante Mira? Apakah kamu Tante Mira? Tanya Agung terbata-bata. Tidak perlu kau tahu siapa aku. Yang harus kamu tahu, kamu adalah milikku. Kamu suamiku. Jadi aku cemburu saat melihat kamu bersama gadis kampung itu. Kalau kamu ingin dia selamat, kamu harus menjauhinya. Agung terdiam. Otaknya mulai mencerna apa yang wanita ular itu katakan. Dia cemburu pada Mei. Lantas apa hubungan dia sama Agung? Kenapa dia harus cemburu? Kenapa kamu harus cemburu dengan gadis itu? Tanya Agung penasaran. Agung, kamu adalah suamiku, jadi aku berhak cemburu padamu. Lalu wanita ular itu mendekat ke Agung. Dia menciumi Agung. Hati Agung ingin berontak, namun dia tidak bisa. Pejamkanlah matamu. Tanpa sadar Agung mengikuti perintah wanita itu. Lalu dia pun memejamkan matanya. Dan sekarang bukalah matamu. Agung pun membuka matanya. Dan dia terkejut saat menatap wanita ular itu sudah berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Kulitnya putih berkilauan, memakai gaun berwarna kuning emas. Agung, baru beberapa hari aku pergi, kamu sudah berani mengkhianatiku. Kali ini kamu aku maafkan. Namun ada satu syarat. Kamu harus meninggalkan gadis kampung itu sebab aku cemburu padamu. Aku mencintainya, jadi aku tidak akan bisa meninggalkannya. Kamu harus meninggalkannya sebab kamu masih terikat kontrak denganku. Dan karena kamu bisa membuat aku jatuh cinta dan tergila-gila kepadamu, maka aku akan meminta Mira untuk memperpanjang kontrakmu. Tidak, aku tidak mau. Kontrakku dengan Tante Mira hanya 1 tahun. Kamu tidak bisa melawanku, Agung. Akulah yang berkuasa di sini. Wanita jelmaan ular itu berjalan mendekati Agung. Dia mengusap wajah Agung dengan penuh sayang. Dengarkan aku, Agung. Yang berhak menentukan itu aku, bukan dirimu ataupun si Mira. Kalian semua adalah budakku. Dan khusus buat kamu, aku akan membawamu ke kerajaanku. Aku akan menjadikanmu sebagai pangeranku. Dan kamu akan kekal abadi di sana. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita jelmaan ular itu menghilang. Sepeninggal kepergiannya, Agung menemukan ratusan keping emas berserakan di lantai. Tidak, aku tidak butuh kekayaan ini. Agung berteriak dengan histeris.